Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini kami akan membahas materi tentang sistem basis data, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Bapak Puput 2 minggu belakangan ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Fauza Fauzi. Nama saya Alena Syafika. Nama saya Syanda Zahira. Nama saya Putri Naya Ramadhani. Oke, jadi di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Syandra Zahira, materi. Sistem basis data 1.1 Oracle Academy. Oracle Academy bertujuan untuk memberikan contoh pekerjaan, gaji, dan peluang yang tersedia bagi peserta. Meningkatkan kesadaran peserta tentang berbagai peluang karir di bidang teknologi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Statistik menunjukkan pertimbangan permintaan untuk tenaga kerja yang terlatih dalam database seperti penerbitan, perdagangan, layanan bisnis, dan organisasi keanggotaan. Next. Kursus yang ditawarkan, yang pertama Database Design and Programming with SQL, materi mencakup pemodelan hubungan entitas, sejarah database, dan keterampilan bisnis. Yang kedua Database Programming with PLSQL, fokus pada PLSQL, struktur pemrograman prosedural, dan pengelolaan pengecualian. Next. Contoh pekerjaan di bidang teknologi informasi, yang pertama ada web developer, tugasnya mengembangkan dan memelihara situs web. Gajinya 50.000 sampai 80.000 dolar tergantung pengalaman. Untuk yang kedua, data analis, tugasnya menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Gajinya di 60.000 sampai 90.000 dolar tergantung kompleksitas data dan industri. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan teman saya. Selanjutnya saya akan membahas materi 1.2 yaitu tentang data vs information. Yang pertama, data adalah fakta mentah atau angka yang belum diolah atau dianalisis. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau suara yang tidak memiliki makna sampai diproses. Selanjutnya, informasi adalah data yang telah diolah, dianalisis, atau diorganisir sehingga memberikan makna atau konteks. Informasi membantu dalam pengambilan keputusan dan memberikan wawasan. Selanjutnya ada database. Database adalah kumpulan data terpusat dan terstruktur yang disimpan pada sistem komputer. Database ini biasanya dikelola oleh database administrator atau DBA. Untuk yang ketiga, sistem basis data 1.3. History of the database. Sejarah database ada di yang pertama, tahun 1960-an, komputer menjadi lebih terjangkau untuk perusahaan dan kapasitas penyimpanan yang meningkat. Yang kedua ada 1970 sampai 1972, usulan model relasional untuk database. Untuk yang ketiga, 1976, Pechen memperkenalkan model entitas relasi untuk desain database. Yang keempat ada 1980-an, munculnya sistem database relasional komersial pertama seperti Oracle. 1990-an, internet mulai berkembang meningkatkan kebutuhan akan akses data jarak jauh. Untuk awal abad 21, pertumbuhan aplikasi database yang solid di berbagai sektor. Next. Proses pengembangan database yang pertama ada pemodelan data, mengumpulkan informasi bisnis dan menggambarkan data menggunakan entity relationship diagram. Contohnya ada sebuah perusahaan membutuhkan data karyawan termasuk nama, posisi, dan gaji. Untuk yang kedua ada desain database, mengubah informasi dari ERD menjadi tabel, mencakup spesifikasi seperti nama tabel, kolom, kunci primer, dan kunci asing. Untuk yang ketiga, pembangunan database menggunakan SQL untuk membangun struktur fisik database dan mengelola data. Next. Untuk yang contoh proses data, ada yang pertama menambahkan pemasok. Di sini ada entitas pemasok, atributnya ada ID pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, di sini untuk ID pemasok menggunakan tipe data integer, sedangkan nama pemasok, alamat pemasok, nomor telepon, dan email menggunakan varchar. Untuk yang kedua, menambahkan produk. Ini entitasnya produk, atributnya ID produk, nama produk, kategori, harga, jumlah stok. Untuk unique ID-nya ada ID produk. Untuk ID produk dan pemasok menggunakan tipe data integer, sedangkan nama produk, kategori, harga, jumlah stok, dan stok itu menggunakan varchars. Begitu juga dengan melihat transaksi. Oke, selanjutnya itu ada sistem basis data materi yang 1.4. Jadi di materi 1.4 ini tuh membahas tentang history of computer system. Jadi pada tahun 1997-an
itu adalah era mainframe. Jadi komputasi itu bergantung pada komputer mainframe besar. Jadi komputer itu masih besar gitu, di mana terminal ini atau DAM ini hanya menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh mainframe itu tersendiri. Nah, terminal ini tidak menjadi kemampuan pemrosesan itu sendiri. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an, yaitu era personal komputer atau PC. Nah, PC ini tuh mulai digunakan secara luas. Komputer-komputer ini tuh disebut dengan smart client. Nah, karena mereka bisa melakukan pemrosesan itu dengan sendiri. Nah, dia menggunakan perangkat lunak yang terinstal seperti Word dan Excel serta menampilkan antarmuka grafis atau GUI. Nah, pada tahun 1990-an dan seterusnya itu tuh adalah era server dan internet. Nah, pemrosesan data ini tuh mulai dipusatkan pada server, sementara pengguna mengakses informasi melalui klien atau seperti browser web. Nah, seperti itu. Nah, aplikasi bisnis ini berjalan di server dan bisa diakses oleh internet, bisa diakses melalui internet. Next. Nah, selanjutnya pada 1.4 ini dia membahas tentang perangkat keras. Nah, apa sih perangkat keras itu? Nah, perangkat keras ini adalah bagian fisik dari sebuah komputer. Nah, termasuk komponen yang dapat disentuh. Jadi dia komponen yang bisa disentuh. Contohnya itu ada keyboard, ada layar monitor, ada juga mouse. Next. Selanjutnya di materi ini juga dia membahas tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengontrol perangkat keras komputer serta memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi. Nah, jadi ada contohnya, yaitu contohnya ada Microsoft Windows, terus ada Linux, dan juga ada Mac OS. Nah, selanjutnya itu ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini adalah kumpulan program atau instruksi yang memberitahu perangkat perangkat keras tersebut apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya itu ada Microsoft Word, ada Canva, dan juga YouTube, ada banyak lainnya, termasuk aplikasi. Nah, juga di materi ini membahas tentang contoh pentingnya perangkat lunak database pada bisnis elektronik. Nah, di sini saya mengambil contoh uh, bisnis yaitu Netflix, layanan streaming. Nah, cara Netflix menggunakan database ini, itu Netflix tuh menggunakan database untuk menyimpan dan mengatur informasi seperti profil pengguna, terus riwayat tontonan, dan juga rekomendasi film. Nah, kenapa sih penting database dalam aplikasi Netflix ini? Nah, database ini bisa membantu Netflix memberi rekomendasi film yang sesuai dengan selera setiap pengguna. Nah, mungkin cukup sekian. Next. Nah, selanjutnya juga ada misi keseluruhan Oracle. Nah, misi keseluruhan Oracle Corporation-nya yaitu menyediakan teknologi yang membantu organisasi mengelola dan memproses data dengan lebih efisien. Nah, next. Sistem basis data 2.1, next. Mengapa komunikasi yang jelas itu penting? Komunikasi bermanfaat untuk memastikan semua pihak memahami kebutuhan dan informasi dengan benar, mengurangi risiko kesalahan dalam perancangan sistem, memfasilitasi kolaborasi antara tim teknis atau developer dengan non-teknis atau pemangku kepentingan, lalu menjamin bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, apa sih model konseptual atau konseptual model? Konseptual model adalah representasi yang menggambarkan struktur data dalam sebuah sistem seperti entitas, atribut, dan relasi atau hubungan, tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut akan disimpan secara fisik dalam database. Nah, dalam konseptual model ini menghasilkan yang namanya data modeling, yang dimana berfungsi untuk memahami dan mendefinisikan kebutuhan, memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan, dan menjadi dasar bagi desain sistem yang tepat sebelum implementasi teknis. Next. Nah, dalam konseptual model ini ada elemen utamanya. Yang pertama ada entitas atau objek atau hal yang ingin dikelola informasinya. Lalu ada atribut, karakteristik dari entitas tersebut, relasi. Yang ketiga atau hubungan antara entitas. Contoh ini, dalam sistem akademik Unila atau Siakadu, yang pertama entitas, misalkan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Lalu dari entitas tersebut dikembangkan ada atribut-atributnya, misalkan mahasiswa seperti NIM, nama, alamat, program studi angkatan, lalu ada dosen, ada NIB, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada relasi, seperti mahasiswa mengambil mata kuliah dan dosen mengajar mahasiswa. Next. Nah, selanjutnya ada logical model. Apa sih logical model itu? Logical model adalah tahap dalam desain base data yang mencakup beberapa aspek penting dalam mendefinisikan struktur data.
mencakup semua entitas dan relasi antar entitas yang juga disebut dengan ERM atau entitas model model entitas hubungan, yaitu metode yang menggambarkan struktur data dengan menyoroti entitas dan hubungan antara mereka. Model ini digambarkan biasanya dengan IRD atau Entity Relationship Diagram yang secara visual menyajikan entitas, atribut, dan relasi. Lalu ada juga menetapkan Unique Identifier atau UID yang itu tuh menandakan entitas ini adalah untuk membedakan antar entitas. Next. Lalu ada physical model, di mana tahap desain yang merinci bagaimana data akan diimplementasikan secara fisik dalam sistem basis data. Ciri-cirinya itu biasanya berbentuk tabel dan kolom, dan di sini ini sudah menentukan tipe data apa yang cocok untuk model desain yang akan dibuat. Nah, biasanya untuk angka itu seperti NPM itu menggunakan varchar karena lebih hemat ruang untuk penyimpanannya. Nah, pada physical model ini fokus pada implementasi teknis dengan mempertimbangkan perangkat lunak, lunak basis data yang digunakan seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server, dan lainnya. Nah, apa sih perbedaan konseptual model dan physical model? Yang pertama, kalau konseptual model itu menggambarkan entitas dan relasi secara abstrak untuk memahami struktur data atau rancangan kasarnya lah. Lalu kalau physical model itu menunjukkan detail teknis dan implementasi dari struktur data termasuk tipe data. Nah, ini adalah contoh physical model. Seperti ini menggunakan varchar dengan 10. 10 itu jumlah NIM-nya. Nama, alamat teks, program studi, angkatan. Next. Selanjutnya, eh, Selanjutnya materi 2.2 yaitu entities, instances, attributes, dan identifiers. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah objek atau hal yang dapat diidentifikasi secara unik dalam suatu sistem. Contohnya dalam sistem manajemen sekolah, entitas bisa berupa siswa, guru, dan mata pelajaran. Yang kedua ada instansi. Instansi adalah representasi konkret dari entitas. Setiap instansi mewakili satu contoh spesifik dari entitas tersebut. Contohnya untuk entitas siswa, instansi bisa berupa siswa A, nama Andi, umur 16, kelas 10. Yang ketiga ada atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh entitas. Atribut menjelaskan informasi yang lebih lanjut tentang entitas. Contoh untuk entitas siswa, atributnya bisa berupa nama, umur, kelas, dan alamat. Yang terakhir ada identifiers adalah atribut atau kombinasi atribut yang digunakan untuk secara unik mengidentifikasi setiap instansi dari entitas. Identifiers memastikan bahwa tidak ada dua instansi yang memiliki nilai yang sama untuk atribut tersebut. Contohnya untuk entitas siswa, identifiers bisa berupa nomor induk siswa. Selanjutnya ini adalah contoh entitas dan instansi. Contohnya orang entitasnya tuh orang, instansinya tuh adalah nama dari orang tersebut. Contohnya Mahatma Gandhi dan George Washington. Yang di bawahnya juga adalah contoh yang lain. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Contoh entitas itu adalah customer dan contoh atribut itu sendiri dari customer itu yaitu family name, tanggal lahir dari customer tersebut, alamat dan email. Lalu sistem basis data 2.3. Nah, di sini membahas tentang diagram entitas hubungan atau IRD. Nah, IRD ini adalah alat visual yang digunakan dalam pemodelan data untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas dalam sistem. IRD ini membantu dalam merancang dan memahami bagaimana data diorganisir dan saling terhubung dalam basis data. Ada 4 komponen, ada entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Next. Nah, hubungan ERM dengan IRD. IRM adalah konsep atau kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana data dan hubungan antar data seharusnya diatur, sedangkan IRD adalah representasi atau visualisasi dari konsep tersebut. Dengan kata lain, IRD adalah alat untuk menggambarkan dan memvisualisasikan IRM. Nah, di sini juga terdapat nih relasi many to many yang dimana jenis hubungan dalam pemodelan data, di mana satu entitas dapat memiliki banyak hubungan dengan entitas lain, dan sebaliknya, entitas lain juga dapat memiliki banyak hubungan dengan entitas pertama. Nah, ini contohnya seperti customer dapat memesan barang, lalu barang dapat dipesan oleh berbagai customer atau many to many. Next. Nah, inilah contoh diagram entitas hubungan atau IRD. Yang dimana di sini terdapat 4 komponen tadi, ada entitas, ada atribut, ada relasi, ada kardinalitas. Yang dimana pasien, dokter, Kemendik itu sebagai entitas, lalu atributnya ada nomor, untuk dokter itu ada ID dokter, nama dokter, dan sebagainya. Oke, cukup sekian presentasi hasil diskusi dari kami.
Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.